Di dalam ruang sampel, ada yang disebut dengan istilah kejadian atau event. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, misalkan kita melempar 3 koin dalam sekali percobaan. Maka, dari 3 koin tersebut, ruang sampelnya apa saja? Bisa angka-angka-angka, angka-angka gambar, gambar angka-angka, angka gambar angka, gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar gambar, gambar gambar gambar. Ada 8 ruang sampelnya. Nah, kejadian U menyatakan jumlah kemunculan sisi angka lebih dari sekali. Berarti dari semua ruang sampel tersebut yang angkanya muncul lebih dari sekali adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, gambar angka-angka, dan angka gambar angka. Kemudian, dari contoh sebelumnya, yaitu mengambil 3 buah komik dari sebuah kotak yang isinya adalah komik Conan dan Naruto. Kejadian B adalah jumlah komik Conan hanya 1. Berarti kejadian B isinya adalah Conan Naruto Naruto, Naruto Conan Naruto, Naruto Naruto Conan. Misalkan sebuah dadu dilempar 1 kali, maka kejadian D yang menyatakan munculnya angka ganjil pada lemparan sebuah dadu, angka ganjil berarti apa saja pada dadu? 1, 3, dan 5. Ada 3 titik. Nah, di sini selain kejadian ada lagi yang disebut dengan titik sampel. Titik sampel adalah tiap-tiap hasil yang mungkin dalam ruang sampel. Jadi seperti tadi, misalkan angka ganjil. Kejadian munculnya angka ganjil pada lemparan sebuah dadu. Ada 3 titik. Itu yang disebut dengan titik sampel. Misalkan kita melempar 3 mata uang. Maka tadi ruang sampelnya ada berapa titik? Ada 8 titik. Dari ruang sampel ini, titik sampel untuk kejadian munculnya angka pada semua mata uang. Sini titik sampelnya adalah AAA, angka, angka, angka. Berarti ada 1 titik sampelnya. Titik sampel untuk kejadian munculnya gambar pada semua mata uang. Berarti titik sampelnya adalah gambar, gambar, gambar. Ada 1 titik sampelnya. Kemudian titik sampel untuk kejadian munculnya 1 angka dan 2 gambar. Nah, di sini titik sampelnya ada lebih dari 1 ya. Bisa angka gambar gambar, gambar gambar angka, gambar angka gambar. Sehingga ada 3 titik sampelnya. Sedangkan yang disebut dengan ruang nol adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang tidak mengandung unsur. Kita lambangkan dengan menggunakan lambang himpunan kosong. Contohnya, kejadian X menyatakan munculnya angka 7 dalam lemparan dadu. Maka, X isinya adalah himpunan kosong. Probabilitas dari kejadian A atau PA dapat dihitung dengan rumus jumlah hasil yang mungkin dari kejadian A atau banyaknya titik sampel dari kejadian A dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Contohnya, jika 3 buah koin dilempar, sebutkan ruang sampelnya. Ini mudah, tadi sudah kita bahas. Ruang sampelnya adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Ada 8 titik sampelnya. Pertanyaannya, berapa probabilitas munculnya angka lebih dari sekali? Nah, di sini kita harus menghitung dulu ada berapa titik dari kejadian munculnya angka pada mata uang lebih dari 1 kali. Kejadian ini, misalkan kita sebut sebagai kejadian E, isinya adalah angka-angka-angka,
angka-angka gambar, angka-gambar angka, dan gambar angka-angka. Ada 4 titik untuk kejadian E. Berarti jumlah kejadian E yaitu 4 dibagi dengan jumlah ruang sampel yaitu 8. 4/8 sama dengan 1/2. Jadi probabilitas munculnya angka lebih dari sekali adalah 1/2. Contoh berikutnya, berapa probabilitas munculnya gambar lebih sedikit dari angka? Nah, di sini gambar lebih sedikit dari angka, misalnya kita sebut sebagai kejadian F. Di kejadian ini, isinya kita identifikasi terlebih dahulu. Gambar lebih sedikit dari angka bisa jadi angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka-gambar angka, atau gambar angka-angka. Ada 4 kejadian, ada 4 titik pada kejadian ini. Jadi jumlah kejadian F yaitu 4 dibagi dengan jumlah ruang sampel yaitu 8. Jadi hasilnya 1/2. Maka probabilitas munculnya gambar lebih sedikit dari angka adalah 1/2. Berikutnya, berapa probabilitas munculnya gambar semua? Gambar semua, kejadian ini hanya ada 1 titik ya, yaitu gambar-gambar-gambar. Berarti, jumlah kejadian munculnya gambar semua, yaitu 1, dibagi dengan jumlah ruang sampel, yaitu 8. Maka, probabilitas munculnya gambar semua adalah 1/8. Kemudian contoh yang lain. Misalkan seorang raja memiliki 2 anak. Jenis kelamin yang mungkin dari anak-anaknya bisa jadi anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Bisa jadi anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Bisa jadi anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Bisa jadi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Berarti ruang sampelnya ada 4. Berapa probabilitas anak raja laki-laki semua? Laki-laki semua, kita lihat kejadian di mana anak raja laki-laki semua adalah kejadian yang pertama ya. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Ada 1 kejadiannya. Berarti probabilitas anak raja laki-laki semua adalah 1 dibagi 4, 1/4. Nah, setelah kalian paham bagaimana menghitung probabilitas suatu kejadian, sekarang silakan dicoba soal-soal berikut. Soal nomor 1, berapa probabilitas munculnya angka dadu genap pada percobaan melempar sebuah dadu? Nomor 2, seorang bayi baru lahir, berapa probabilitas bayi tersebut adalah perempuan? Nomor 3, seorang raja diketahui mempunyai 2 anak, berapa probabilitas raja tersebut memiliki minimal 1 anak laki-laki? Nomor 4, 3 mahasiswa yaitu Ali, Budi, dan Cica mengikuti kompetisi lari. Berapa probabilitas Cica finish di urutan pertama? Nah, probabilitas ini memiliki suatu aksioma. Ada 3 sifat pada probabilitas atau 3 aksioma. Yang pertama adalah non-negativity. Suatu probabilitas bernilai non-negatif, jadi tidak mungkin ada probabilitas yang bernilai negatif. Untuk setiap kejadian A, probabilitas kejadian A pasti lebih dari sama dengan 0. Aksioma kedua adalah additivity. Jika A dan B adalah 2 kejadian saling asing, maka probabilitas dari gabungan kejadian A dan B memenuhi persamaan. Probabilitas A union B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Persamaan ini sekali lagi hanya berlaku jika A dan B adalah 2 kejadian saling asing. Untuk lebih lanjut tentang 2 kejadian saling asing akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Aksioma ketiga adalah normalization. Probabilitas dari seluruh ruang sampel adalah sama dengan 1. Dengan kata lain, probabilitas dari S adalah 1. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang probabilitas. Kita akan lanjutkan lebih dalam mengenai probabilitas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.